Awal mula pertemuan sepasang kekasih ada seorang laki-laki muda bernama Qais. Ia bukan siapa-siapa, bukan laki-laki kaya yang berasal dari keluarga terhormat. Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu seorang gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Qais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Laila dan Majud, Iran, yang dulu bernama Persia. Gayung tersebut, Laila yang terkagum pada puisi Qais, menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagumkan sosok menawan gadis tersebut. Ia tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Namun, tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Jalinan cinta suci mereka tak direstui oleh orang tua Laila. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga berpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan pada dipersunting oleh laki-laki dengan kedudukan setara sehingga ia bisa hidup dalam gelimangan harta dan kekayaan. Namun, cinta yang demikian Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan pada laki-laki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Qais. Begitu usia mereka sudah matang, Qais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran tergila-gilanya terhadap Laila, memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasil sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tegah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan kesendirian. Dalam keputusan yang tak berhenti-henti menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaan tersebut. Sang pujaan terpaksa menyambung tali pernikahan dengan pria lain. Di sisi lain, ia dipaksa oleh seorang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laut sampai juga ke telinga Qais si Majnun. Sudah barang tertentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabisi sisa waktu sendiri di pengalaman hutan. Hari-harinya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah berpergian ke dalam kota. Ketika menulis puisi kabar tersebut, ia langsung pergi menuju ke tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila, sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila, mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Qais yang dulu dicintai oleh Laila. Qais si Majnun pun dikubur di samping Laila. Konon, Run
mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus diakhiri tragis dan memilukan. Namun, kisah terpujaan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejati.